Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Wilhelmina Fenan Lampir dengan NPM 1211 4201 210208. Saya dari kelas Keperawatan D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang anatomi fisiologi sistem saraf pada manusia. Untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu yang terhormat Ibu Grace Jawakano, SKEP MKEP. Saya mahasiswa program studi keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Kristen Indonesia Maluku tahun 2021. Baik, kita masuk pada materinya. Anatomi fisiologi sistem saraf. Pasti teman-teman bertanya-tanya kan, apa itu sistem saraf pada manusia? Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar. Ini adalah gambar sistem saraf pada manusia. Apa yang dimaksud sistem saraf? Sistem saraf adalah salah satu bagian dari sistem koordinasi dalam tubuh yang berfungsi untuk mengatur aktivitas tubuh melalui impuls atau hantaran listrik. Sistem saraf atau neuron yang akan membentuk jaringan saraf. Apa itu fungsi sistem saraf? Yang pertama, mengumpulkan informasi dari dalam dan luar tubuh atau fungsi sensorik. Yang kedua, mengirimkan informasi ke otak dan sumsum tulang belakang. Yang ketiga, memproses informasi di otak dan sumsum tulang belakang atau fungsi integrasi. Yang keempat, mengirimkan informasi ke otot, kelenjar, dan organ sehingga dapat merespon dengan tepat atau disebut fungsi motorik. Sel saraf atau neuron. Sel saraf atau neuron merupakan unit struktural dan fungsional yang menyusun sistem saraf. Neuron berfungsi sebagai penghantar rangsangan dan juga memiliki kemampuan untuk merespon rangsangan. Kehadiran neuron selalu diikuti dengan adanya sel neuroglia. Neuroglia adalah sel yang berfungsi untuk memberikan nutrisi pada neuron agar dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Yang berikut, susunan dan anatomi sel saraf yang terdiri dari 4 bagian utama. Yang pertama, dendrit, bagian dari badan sel yang berupa tonjolan sitoplasma, berukuran relatif pendek dan bercabang. Bagian neuron yang paling awal terkena rangsangan yang berfungsi untuk meneruskan rangsangan dari reseptor menuju badan sel. Yang kedua, badan sel atau prikarion. Bagian neuron yang berfungsi menerima dan memproses rangsangan dari dendrit. Dan pada badan sel atau perikarion terdapat nukleus dan nukleolus. Selain itu, di dalam badan sel terdapat badan neuron yang berfungsi untuk membantu proses metabolisme dan pertumbuhan neuron. Yang ketiga, akson atau neurit. Merupakan tonjolan sitoplasma yang relatif panjang, sekitar 1 mm sampai 1 meter, berfungsi untuk meneruskan rangsangan dari badan sel. Akson memiliki bagian-bagian spesifik, yaitu yang pertama, neurofibril, yang kedua, selubung mielin, yang ketiga, nodus Ranvier. Yang berikut, keempat, sinapsis. Sinapsis merupakan penghubung antar neuron satu dengan neuron lainnya. Ya, teman-teman bisa lihat pada bagan yang ada di layar. Yang berikut, macam-macam sel saraf atau neuron. Yang pertama, neuron sensorik. Yang kedua, neuron asosiasi atau interneuron. Dan yang ketiga, neuron motorik.
Berdasarkan strukturnya, sel saraf dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, neuron unipolar, yang kedua, neuron bipolar, dan yang ketiga, neuron multipolar. Ya, teman-teman bisa lihat pada diagram di layar ini. Jadi, sistem saraf manusia terdiri dari susunan saraf pusat dan susunan saraf tepi. Pada susunan saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Otak juga terdiri dari otak besar, otak tengah, dan otak kecil, serta sumsum lanjutan. Pada susunan saraf tepi terdapat 2 saraf, yaitu saraf sadar dan saraf tak sadar. Saraf sadar memiliki bagian, yaitu 12 pasang saraf tepi kranial dan 31 pasang saraf tepi spinal. Pada saraf tak sadar terdapat saraf simpatik dan saraf parisimpatik. Ya, teman-teman bisa lihat pada gambar di layar susunan sistem saraf pada manusia. Kita masuk pada sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat merupakan pusat koordinasi dari segala respon terhadap berbagai rangsangan. Sistem ini tersusun atas otak dan sumsum tulang belakang. Struktur khas dalam sistem saraf pusat adalah adanya area kelabu dan area putih. Area kelabu merupakan kumpulan dari akson yang dibungkus oleh selubung mielin, sedangkan area putih merupakan kumpulan badan sel dan dendrit yang dikelilingi oleh banyak sinapsis. 1. Otak. Sistem saraf manusia seluruhnya dikendalikan oleh otak. Pada orang dewasa, otak memiliki berat sekitar 2% dari total berat badannya, atau sekitar 1,4 kg, dan memiliki 12 miliar neuron. Otak dilindungi oleh selaput meninges. Selaput ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama epimeter, yang kedua arakonoid, dan yang ketiga durameter. Otak manusia dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu 1. Otak depan merupakan pusat berpikir, kecerdasan, dan merupakan pusat pengendali semua gerak sadar. Yang kedua, otak tengah berfungsi untuk keseimbangan. Dan yang ketiga, otak belakang terdiri dari medula oblongata atau sumsum lanjutan dan cerebellum atau otak kecil. Kita masuk pada yang pertama, otak besar atau cerebrum. Otak besar adalah bagian otak yang paling besar. Organ yang sangat kompleks ini memiliki berbagai fungsi penting bagi tubuh, kemampuan berbahasa, berpikir, dan menyimpan memori. Otak besar terbagi menjadi 2 bagian, yakni otak kiri dan otak kanan. Talamus adalah bagian struktur dari otak tengah yang memiliki 2 lobus. Talamus bertindak sebagai pemancar untuk hampir semua informasi yang datang dan berjalan di antara otak dan seluruh sistem saraf di tubuh. Yang berikut, hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian dari otak yang mengeluarkan bahan kimiawi berupa hormon yang dibutuhkan tubuh untuk membantu mengendalikan organ dan sel-sel tubuh. Fungsi hipotalamus yang paling utama adalah homeostasis, yaitu memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh berjalan dengan stabil. Yang berikut, cerebellum atau otak kecil. Organ yang terletak di bagian belakang kepala ini berfungsi untuk mengatur kerjasama antar otot, mengendalikan keseimbangan, dan menjaga postur tubuh. Otak kecil disebut juga dengan cerebellum. Yang berikut, pons. Memiliki panjang sekitar 2,5 cm. Dapat dikatakan, pons merupakan batang berisi serabut saraf yang berfungsi untuk menghubungkan otak besar dengan sumsum tulang belakang
serta menghubungkan bagian otak kecil kiri dengan kanan. Walaupun ukurannya terbilang cukup kecil, tetapi pons memiliki fungsi yang sangat penting. Yang berikut, medula oblongata. Medula oblongata atau hanya medula adalah struktur seperti batang panjang yang membentuk bagian bawah batang otak. Medula oblongata merupakan anterior dan sebagai inferior ke otak kecil. Yang berikut, batang otak. Batang otak adalah seikat jaringan saraf di dasar otak. Fungsinya sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang serta mengirim dan menerima pesan antara berbagai bagian tubuh dan otak. Batang otak terdiri dari 3 struktur utama, yakni otak tengah, pons, dan medula oblongata. Kita masuk pada sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi berperan dalam pergerakan organ-organ tubuh. Sama seperti sistem saraf pusat, sistem saraf tepi juga terbagi menjadi 2 bagian, yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Yang pertama, sistem saraf somatik. Sistem saraf somatik bekerja dengan mengontrol semua yang Anda sadari dan secara sadar mempengaruhi respon tubuh, seperti menggerakkan lengan dan menggerakkan tangan serta bagian tubuh lainnya. Fungsi saraf ini menyampaikan informasi sensorik dari kulit, organ indera, atau otot ke sistem saraf pusat. Yang kedua, sistem saraf otonom. Sistem saraf yang bekerja tanpa disadari secara otomatis dan tidak di bawah kehendak saraf pusat. Sistem saraf otonom mengontrol aktivitas yang kita lakukan secara tak sadar atau tanpa perlu memikirkannya. Sistem ini terus aktif untuk mengatur berbagai aktivitas seperti bernapas, detak jantung, dan proses metabolisme tubuh. Kita masuk pada simpatik. Simpatik adalah sistem saraf otonom yang bekerja di luar kesadaran tubuh atau tidak sadar dan berpangkal pada sumsum tulang belakang. Yang berikut, parasimpatik. Parasimpatik berfungsi untuk memperlambat denyut jantung, mempercepat proses pencernaan, dan memperbesar diameter pembuluh arteri. Jadi teman-teman bisa lihat pada layar. Di sini akan saya sebutkan saraf kranial yang terbagi menjadi 12, yaitu yang pertama saraf kranial 1 olfaktori, dan yang kedua saraf kranial 2 atau optik. Saraf yang ketiga saraf kranial akulomotor, yang keempat saraf kranial troklear, yang kelima saraf kranial trigeminal, yang keenam saraf kranial abdusen. Yang berikut yang ketujuh saraf kranial facialis, yang kedelapan saraf kranial vestibulokoklear, yang kesembilan saraf kranial glosopharyngeal, yang ke-10 saraf kranial vagus, yang ke-11 saraf kranial aksesorius, dan yang ke-12 saraf kranial hipoglos. Sekian dan terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan shalom.